Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 10 Agustus 2023, berjudul Musa menolak kenikmatan dosa. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Musa menolak kenikmatan dosa, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan kesenangan dan kesenangan-kesenangan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, faktor yang memotivasi Musa menolak kenikmatan dosa karena ibu Musa sangat berperan mengasuh, mendidik, dan membentuk tabiat dan masa depannya untuk menjadi seorang pemimpin Israel dan ahli waris tahta kerajaan surga. Segenap kehidupan Musa di kemudian hari, tugas yang dilaksanakannya besar sebagai pemimpin Israel, menyaksikan kepentingan pekerjaan seorang ibu Kristen. Tiada pekerjaan yang lain yang dapat mengimbangi ini. Para ibu bapa harus menentukan pengajaran dan pendidikan anak-anaknya ketika masih sangat muda, yang pada akhirnya mereka menjadi orang-orang Kristen. Anak-anak itu diberikan kepada kita untuk dididik, bukan sebagai waris kepada tahta kerajaan duniawi, melainkan sebagai raja-raja bagi Allah, untuk pekerjaan sepanjang zaman yang tidak berkesudahan. Kedua, faktor yang memotivasi Musa menolak kenikmatan dosa karena pengaruh pendidikan ibu Musa yang senantiasa mengajarkan dia agama yang benar, sementara Musa berada dalam istana Firaun sejak masih kanak-kanak. Semua orang dapat melihat bahwa ada suatu pengaruh dalam pekerjaan keluarga yang mempengaruhi anak-anak, dan Allah Abraham adalah bersama-sama mereka. Sekiranya orang-orang yang mengaku Kristen mempunyai bentuk agama yang benar dalam rumah tangga mereka, maka mereka akan mengeluarkan pengaruh yang berkuasa sekali untuk kebaikan. Sesungguhnya mereka akan menjadi terang dunia. Ketiga, faktor yang memotivasi Musa menolak kenikmatan dosa karena Musa senantiasa menjaga jendela-jendela jiwanya tetap terbuka ke arah surga dan kemauannya disesuaikan dengan kehendak Kristus. Allah mau menerima penyerahan diri yang tidak kurang dari penyerahan yang tanpa pamrih. Orang Kristen yang setengah-setengah dan berdosa tidak pernah dapat masuk surga. Di sana mereka tidak akan menemukan kebahagiaan, karena mereka tidak mengenal prinsip-prinsip kudus yang luhur yang memerintah anggota-anggota keluarga kerajaan. Orang Kristen yang sejati menjaga jendela-jendela jiwa tetap terbuka ke arah surga. Dia hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kemauannya disesuaikan dengan kehendak Kristus. Keinginannya yang paling tinggi adalah menjadi semakin menyerupai Kristus. Keempat, faktor yang memotivasi Musa menolak kenikmatan dosa karena Musa bersedia dipanggil oleh Tuhan untuk belajar menjadi gembala yang setia selama 40 tahun, agar ia dapat menyesuaikan sifat dan tabiatnya dengan pekerjaan yang diberikan Allah kepadanya. Berapa banyakkah pekerja terhormat dan berguna dalam pekerjaan Allah yang telah mendapat latihan di tengah-tengah tugas dalam posisi rendah dalam kehidupan? Musa adalah raja harapan di Mesir, tetapi Allah tidak sudi mengambilnya dari istana raja untuk melakukan pekerjaan yang telah ditentukan baginya. Hanya setelah dia menjadi gembala setia selama 40 tahun, barulah dia diutus menjadi penyelamat bagi bangsanya. Semua yang menjadi mitra kerja Kristus akan mendapat pekerjaan sukar yang tidak menyenangkan untuk dilaksanakan, dan pelajaran mereka haruslah dipilih dengan bijaksana dan disesuaikan kepada sifat dan tabiat mereka dan pekerjaan yang mereka mau kejar. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.